Annyeonghaseyo. Selamat datang di kelas Bahasa Korea Online bersama saya Fitri sebagai instruktur Anda. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang partikel subjek, partikel objek, dan kalimat dalam bahasa Korea. Tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah 1. Mampu membedakan penggunaan masing-masing partikel subjek dan masing-masing partikel objek. Yang kedua, mampu menerapkan partikel objek dan partikel subjek dalam kalimat. Dan yang ketiga, mampu membuat kalimat dalam bahasa Korea dengan baik dan benar. Mengawali pertemuan kali ini, secara singkat saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pola kalimat dalam bahasa Korea. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang mempunyai pola kalimat subjek, predikat, objek, dalam bahasa Korea mempunyai pola kalimat subjek, objek, dan predikat. Selain itu, dalam bahasa Korea, setiap unsur kalimat harus ditambahkan dengan partikel. Partikel berfungsi menandai setiap unsur kalimat yang disertainya. Misalnya, partikel subjek berfungsi menandai subjek dalam kalimat, partikel objek berfungsi menandai objek dalam kalimat. Sementara itu, predikat dapat ditambahkan dengan berbagai macam akhiran kalimat. Misalnya, akhiran kalimat bentuk formal, informal, bentuk lampau, bentuk masa yang akan datang, bentuk masa sekarang, dan lain-lain. Pertama-tama, kita akan membahas partikel subjek dalam bahasa Korea. Partikel subjek ini terdiri dari I dan K yang dilekatkan pada kata benda yang menjadi subjek dalam kalimat. I dilekatkan pada kata benda yang berakhiran konsonan, sedangkan G dilekatkan pada kata benda yang berakhiran vokal. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, subjek dalam kalimat adalah 아버지. 아버지 artinya ayah. Pada kata 아버지, huruf terakhirnya adalah vokal I. Maka kita harus menambahkan dengan partikel G sehingga menjadi 아버지가. Contoh yang kedua, misalnya subjek dalam kalimat adalah 집. 집 artinya rumah. Huruf terakhir pada kata ini adalah konsonan, sehingga kita harus menambahkan dengan partikel I, sehingga menjadi 집이. Sebagai catatan, untuk ketiga kata berikut ada sedikit perbedaan ketika ditambah dengan penanda subjek. Yang pertama, 저 artinya saya. Apabila ditambah dengan penanda subjek ga, maka tidak menjadi joga tetapi berubah menjadi jega. Yang kedua, na artinya aku. Apabila ditambah dengan penanda subjek ga, maka tidak menjadi naga tetapi menjadi nega. Dan yang ketiga, no artinya kamu. Apabila ditambah penanda subjek ga, tidak menjadi noga tetapi menjadi nega. Sekarang mari kita coba kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, kata 동생 artinya adik. Apabila menjadi subjek dalam kalimat, maka menjadi 동생이. Kita harus menambahkan i pada kata tersebut karena berakhiran dengan konsonan. Yang kedua, kata 누나 artinya kakak perempuan. Kita harus menambahkan partikel ga pada kata tersebut sehingga menjadi 누나가. Yang ketiga, 학생 artinya murid.
Maka kalau menjadi subjek dalam kalimat harus ditambah dengan partikel i sehingga menjadi 학생이. Yang kedua adalah partikel objek. Partikel objek terdiri dari el dan rel. Dan partikel ini dilekatkan pada kata benda untuk menandai objek dalam kalimat. Partikel el dilekatkan pada kata benda yang berakhiran konsonan dan partikel rel dilekatkan pada kata benda yang berakhiran vokal. Contoh kata bab artinya nasi. Apabila kata ini menjadi objek dalam kalimat, maka harus kita tambahkan dengan partikel el karena kata ini berakhiran dengan konsonan sehingga menjadi babel. Yang kedua, kata kopi. Apa? Kopi artinya kopi. Apabila kata ini menjadi objek dalam kalimat, maka harus kita tambah dengan partikel rel karena kata ini berakhiran dengan vokal sehingga menjadi kopirel. Mari kita coba kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, kata cek artinya buku. Apabila kata ini menjadi objek dalam kalimat, maka harus kita tambahkan dengan partikel apa? Ya, harus kita tambahkan dengan partikel el ya, sehingga menjadi cegel. Yang kedua, kata 친구 artinya teman. Apabila kata ini menjadi objek dalam kalimat, harus kita tambahkan dengan partikel rel sehingga menjadi 친구 rel. Dan yang ketiga, kata television artinya televisi. Apabila kata ini menjadi objek dalam kalimat, maka harus kita tambahkan dengan partikel el atau rel. Ya, benar. El ya, sehingga menjadi televisioner. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. 어머니가 잡니다. 어머니 artinya ibu. 잡니다 berasal dari kata jada artinya tidur. 어머니 menduduki posisi sebagai subjek sehingga ditambah dengan penanda subjek yaitu ga. Sedangkan jada menduduki posisi sebagai predikat sehingga kita tambahkan dengan akhiran biebnida sehingga menjadi jamnida. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini berarti ibu tidur. 제가 밥을 먹습니다. 제가 berasal dari kata jo ditambah dengan penanda subjek ga. Jo artinya saya. babel, bab artinya nasi. Di sini bisa kita lihat kata ini ditambah dengan penanda objek el. Dan yang ketiga, 먹습니다 berasal dari kata 먹다. Bisa kita lihat ditambah dengan akhiran semnida yang menunjukkan predikat dalam kalimat. Sehingga dalam bahasa Indonesia kalimat ini adalah saya makan nasi. 친구가 구두를 안 삽니다. 친구 artinya teman. Bisa kita lihat bahwa kata ini ditambah dengan partikel subjek sehingga menunjukkan bahwa kata ini adalah subjek dalam kalimat. 구두를 berasal dari kata 구두 artinya sepatu ditambah dengan partikel rel yang menunjukkan partikel objek dalam kalimat. Ansamnida berasal dari kata sada. Sada artinya membeli. Ansamnida berarti tidak membeli.
Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini berarti adik tidak membeli sepatu. Kalimat yang keempat, Mina 씨가 편지를 씁니까? Secara sekilas bisa kita lihat bahwa di ujung kalimat disertai dengan tanda tanya. Berarti hal ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat tanya. Mari kita perhatikan satu persatu unsur kalimat berikut. Mina 씨가. Mina adalah nama orang. Si adalah kata yang ditempelkan pada nama seseorang untuk memanggil nama orang tersebut. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan saudara atau saudari. Bisa juga diartikan mas atau mbak. Jadi Mina 씨가 bisa kita artikan saudari Mina. Yang kedua berikutnya 편지를. 편지 artinya surat. Ditambah dengan partikel rel, berarti ini menunjukkan objek dalam kalimat. Dan yang paling belakang ada kata 씁니까, berasal dari kata 쓰다. 쓰다 artinya menulis, ditambah dengan akhiran kalimat tanya bentuk formal sehingga menjadi 씁니까. Dalam bahasa Indonesia kalimat ini berarti apakah Mina menulis surat? Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh percakapan berikut ini. Contoh yang pertama. 아버지가 커피를 마십니까? 네, 커피를 마십니다. Contoh yang kedua. 동생이 책을 읽습니까? 아니요, 책을 안 읽습니다. 아니요, 책을 읽지 않습니다. Bagaimana? Tidak sulit bukan membuat kalimat dalam bahasa Korea? Sekian kelas kita pada sesi ini. Sampai jumpa pada